Halo anak-anak, bertemu kembali bersama Miss Maria. Kali ini Miss akan mengajak anak-anak untuk belajar masih di pelajaran tematik tema 2, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini diharapkan siswa mampu memahami dan mengetahui setiap materi. Yang pertama, dalam menandai informasi pada teks yang dibaca. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap sampah. Yang ketiga, menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Yang keempat, menceritakan kembali isi teks. Yang kelima, akibat tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat. Materi kita yang pertama yaitu muatan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, dalam menandai informasi pada teks yang dibaca, kita harus menemukan kata kuncinya. Dalam teks itu ada kata kunci. Nah, kita harus temukan kata kunci tersebut. Di mana letak kata kunci tersebut? Di ide pokok. Nah, ide pokok pada sebuah teks itu terdapat dalam setiap paragraf. Jadi kita bisa menandai teks yang berupa ide pokoknya saja. Tidak semua kita warnai seperti itu ya anak-anak. Jadi kita warnai saja yang ide pokok, itu termasuk adalah informasi pada teks yang kita baca. Nah, kemudian setelah kita menandai teks yang kita baca, kita belajar bagaimana menceritakan kembali isi teks tersebut. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Yang kedua, menyusun atau membuat daftar pertanyaan serta jawab pertanyaan tersebut. Jadi anak-anak membuat daftar pertanyaan sesuai dengan cerita tersebut dan anak-anak juga membuat jawabannya. Kemudian yang ketiga, dalam menceritakan kembali isi teks, kalian dapat menggunakan jawaban dari pertanyaan yang telah kalian buat. Jadi, jawaban-jawaban yang diperoleh tadi bisa dirangkum. Jadi itu menjadi cerita kembali menggunakan bahasa anak-anak. Kemudian, periksa kembali bahasa dari rangkaian kalimat yang telah kalian buat. Walaupun menggunakan bahasa sendiri, tetapi bahasa itu harus jelas dan benar. Seperti contohnya, jangan memakai kata enggak, itu tidak baku. Harusnya menggunakan kata tidak. Sampai di sini anak-anak sudah paham bagaimana langkah-langkahnya menceritakan kembali isi teks. Kita masuk ke muatan PPKN. Dalam muatan PPKN ini, kita pelajari tentang tanggung jawab terhadap sampah. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, anak-anak, Miss akan mengingatkan apa itu yang dimaksud dengan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Nah, tanggung jawab itu dimulai dari siapa? Dimulai dari diri sendiri, tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap masyarakat, dan tanggung jawab terhadap lingkungan tempat kita berada. Ya, ini tanggung jawab. Nah, anak-anak, karena materi yang kita bahas adalah tanggung jawab mengenai lingkungan, anak-anak bisa perhatikan gambar yang ada. Di situ ada gambar sedang membersihkan sampah. Nah, membersihkan sampah itu juga bagian dari membuang sampah pada tempatnya. Kegiatan atau gambar yang ada di layar kalian ini merupakan bentuk tanggung jawab pada sampah. Ya, membuang pada tempatnya. Kemudian salah satu lagi contoh tanggung jawab terhadap sampah yaitu kita bisa memilah sampah-sampah yang masih bisa didaur ulang. Di sini ada contohnya daur ulang sampah botol plastik ya anak-anak. Dilihat dari gambar yang pertama itu dijadikan tempat tanaman atau pot. Ya, digantung, disusun yang rapi menjadi indah.
Kemudian ada dari ban bekas. Ban bekas tersebut diberikan warna yang berwarna-warni. Biasanya ini digunakan atau untuk taman di TK. Biasanya ya, atau di taman-taman kota. Jadi lebih kelihatan indah, berwarna-warni. Ada juga botol plastik yang digunakan atau dibentuk menjadi tempat pensil, hiasan atau celengan yang berbentuk binatang yang lucu-lucu, warna-warni, atau bisa juga itu dibuat lampu ya anak-anak. Jadi banyak sekali kerajinan atau daur ulang sampah. Itu adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap sampah juga. Contoh kalau di rumah, ada plastik, kalian bisa gunakan itu untuk membuat layang-layang. Ya, itu salah satu tanggung jawab terhadap sampah. Nah, kalau tadi tanggung jawab, ini adalah berikan contoh sikap yang tidak bertanggung jawab, ya. Tidak bertanggung jawab. Yang pertama, lihat, ada sampah yang menumpuk, menimbulkan bau yang tidak sedap. Kemudian pas jalan membuang sampah sembarangan di pinggir jalan. Lalu ada juga gambar yang pantai atau lautnya dipenuhi dengan sampah karena dibuang sampahnya sembarangan. Ada juga limbah pabrik yang dibuang atau dialirkan ke sungai atau laut. Kemudian karena membuang sampah di sungai, sampahnya menumpuk, jadi menutupi saluran air yang mengakibatkan, gambar yang terakhir yang belum disebutkan adalah banjir. Nah, semuanya itu adalah akibat dari tidak bertanggung jawab terhadap sampah yang kita buang. Ya anak-anak. Nah, tadi ada sikap bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab. Nah, akibatnya apa apabila kita tidak bertanggung jawab dalam masyarakat? Yang pertama, akan dikucilkan oleh warga masyarakat. Yang kedua, tidak dipercayai oleh orang lain. Yang ketiga, tidak dihargai oleh masyarakat. Yang keempat, menjadi bahan pembicaraan warga. Yang kelima, kebersihan dan keamanan dan kerukunan tidak terjalin dengan baik. Itu adalah akibat tidak bertanggung jawab. Jadi sebagai manusia, supaya hubungan dengan sesama itu baik, jadi kita harus mempunyai rasa dan sikap tanggung jawab. Kita masuk ke muatan IPS ya anak-anak. Muatan IPS ini kita belajar menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Nah, sebelum kita masuk ke materi bagaimana sih menghargai kegiatan ekonomi orang lain, anak-anak perlu mengingat kembali, kita manusia disebut sebagai makhluk sosial, ya. Makhluk sosial berarti manusia itu membutuhkan bantuan orang lain. Membutuhkan bantuan orang lain untuk apa? Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kebutuhan biasanya diperoleh dari kegiatan ekonomi. Jika di pembelajaran sebelumnya, Mr. Johan sudah menjelaskan apa sih kegiatan ekonomi yang ada. Nah, Miss akan mengingatkan di sini. Ya, kegiatan ekonomi itu ada 3 ya anak-anak. Ada namanya produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ketiga jenis kegiatan tersebut itu meliputi yang pertama produksi. Produksi itu pasti ada tenaga kerjanya. Nah, kalau ada tenaga kerja, berarti ada kewajiban untuk memberikan upah atau gaji. Itu adalah salah satu bentuk bahwa menghargai jasanya, ya. Menghargai kegiatan ekonomi yang dia lakukan. Kemudian yang dimaksud distribusi adalah
Biasanya itu adalah agen, pedagang besar, pedagang eceran itu disebut dengan distribusi atau distributor. Distribusi itu adalah kegiatannya, distributor itu adalah orang yang melakukannya. Yang terakhir adalah konsumsi. Pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, semua itu saling terhubung dan saling keterkaitan. Untuk itu perlu adanya sikap saling menghargai antara setiap kegiatan ekonomi yang ada. Contohnya di sana ada gambar, ada seseorang yang sedang membeli. Nah, berarti ada penjualnya. Penjual akan memberikan barangnya jika pembeli memberikan uangnya. Itu salah satu bentuk pembeli menghargai penjual. Ya. Kemudian sekarang ini di era digital, banyak orang tidak pergi kemana-mana tapi bisa berbelanja, yaitu belanja online. Nah, untuk menghargai penjual yang menjual barang dagangannya, apabila paket sudah datang, berarti kita bentuk menghargainya adalah dengan membayar, memberikan uang sesuai dengan harga yang kita beli. Jadi itu adalah salah satu bentuk-bentuk menghargai kegiatan ekonomi orang lain ya anak-anak. Nah, cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Yang pertama, tidak merendahkan usaha orang lain. Ya. Yang kedua, tidak mengganggu usaha orang lain. Yang ketiga, tidak merasa iri terhadap keberhasilan orang lain. Yang keempat, bersaing dengan sehat. Yang kelima, membantu orang lain. Itulah cara-cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Nah, anak-anak, itulah materi yang dapat Miss sampaikan pada pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar ya. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.